Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким. Не раз на деле доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно. Четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи. И всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан по обеспечению национальных интересов. Respon penambahan pasukan Australia dan Israel di Gaza, pasukan Indonesia dan Rusia langsung siaga tinggi perang besar. Di mana kalau kita lihat di mana masih ada perang berdampak kepada kesiapan TNI untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Dunia internasional kembali dikejutkan oleh peningkatan eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Penambahan pasukan oleh Australia dan Israel di wilayah Gaza memicu reaksi keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Rusia. Kedua negara tersebut langsung mengumumkan status siaga tinggi terhadap potensi pecahnya perang besar yang dapat melibatkan kekuatan global. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Menteri Pertahanan Australia, Michael Rowan, pada Minggu malam, pemerintah Australia menyatakan pengiriman 1.500 personel pasukan khusus ke wilayah selatan Israel untuk mendukung operasi keamanan regional bersama. Langkah ini disebut sebagai bagian dari aliansi strategis Australia-Israel dalam menghadapi ancaman militan yang meningkat di sepanjang perbatasan Gaza. Namun pengiriman pasukan asing ke zona konflik aktif langsung mendapat sorotan tajam dari negara-negara yang selama ini menyerukan gencatan senjata dan dialog damai. Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap langkah militer tersebut. Presiden Indonesia dalam pernyataan singkat dari Istana Merdeka mengatakan bahwa penambahan pasukan asing di Gaza hanya akan memperkeruh situasi dan membakar bara yang sudah hampir padam. Sebagai bentuk respons strategis, Panglima TNI langsung memerintahkan pengaktifan status siaga tempur tingkat 1 untuk armada laut dan udara di wilayah barat dan utara Indonesia. Sumber militer menyebutkan bahwa beberapa kapal fregat, pesawat tempur Sukhoi, serta drone tempur telah ditempatkan di posisi siap luncur. Rusia pun tak tinggal diam. Kremlin menganggap kehadiran pasukan Australia sebagai bentuk intervensi barat yang bisa mengacaukan keseimbangan geopolitik di Timur Tengah. Presiden Vladimir Petrov dalam pidato di Duma menyebut situasi ini sebagai garis merah dan memerintahkan pengerahan armada Laut Hitam menuju Laut Tengah untuk melakukan latihan tempur berskala penuh. Selain itu, unit siber elit Rusia dilaporkan telah mulai melakukan deteksi dan netralisasi sistem komunikasi asing di wilayah tersebut. Indikasi bahwa serangan siber bisa menjadi bagian dari skenario eskalasi. Pengamat militer internasional memperingatkan bahwa jika tidak segera dihentikan, ketegangan ini bisa menjadi perang besar pertama sejak Perang Dunia II yang melibatkan beberapa blok kekuatan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dijadwalkan menggelar sidang darurat dalam 24 jam ke depan untuk membahas krisis terbaru ini. Jika Rusia dan Indonesia benar-benar turun langsung dan Australia tetap berada di pihak Israel, maka kita berhadapan dengan risiko konflik yang bisa menyebar jauh melampaui Gaza, ujar Profesor Malik Hasan, pakar hubungan internasional Universitas Global Asia. Di tengah upaya diplomasi yang kian rapuh, dunia hanya bisa berharap bahwa akal sehat dan dialog masih punya ruang dalam konflik yang makin berbahaya ini. Gaza yang telah lama menjadi luka terbuka di peta dunia, kini kembali menjadi titik api yang bisa menyalakan perang besar yang melibatkan banyak kekuatan dunia. Sejak meletusnya konflik intens antara faksi Hamas dan pasukan Israel di awal 2025, wilayah Gaza kembali menjadi sorotan dunia. Gencatan senjata yang rapuh hanya bertahan beberapa minggu, hingga serangan udara Israel ke Khan Yunis memicu gelombang protes global. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah Israel menyatakan bahwa operasi darat total akan dilanjutkan demi menumpas kelompok militan yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan nasional mereka. Namun kehadiran pasukan asing, dalam hal ini Australia, justru menambah dimensi baru dalam konflik ini. Pemerintah Australia melalui Menteri Pertahanannya, Michael Rowan, mengonfirmasi bahwa sebanyak 1.500 personel pasukan khusus dari Australian Defence Force, ADF, telah dikirim ke Israel
dengan dukungan logistik dan teknis dari armada laut yang berlabuh di Teluk Haifa. Dalam pernyataan resminya, Rowan menyatakan bahwa pengiriman pasukan adalah bagian dari operasi perdamaian dan stabilitas regional atas permintaan resmi dari pemerintah Israel. Namun banyak pihak menilai kehadiran Australia sebagai bentuk keterlibatan militer Barat yang selama ini dianggap berat sebelah dalam konflik Palestina-Israel. Reaksi keras datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Rusia, yang menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi. Di belahan bumi lainnya, pemerintah Rusia bereaksi lebih keras. Presiden Rusia, Vladimir Petrov, menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional dan langsung memerintahkan pengiriman armada Laut Hitam ke wilayah Laut Tengah sebagai sinyal keras kepada Israel dan sekutunya. Tak hanya itu, unit pasukan siber Rusia dari divisi GRU dilaporkan telah aktif melakukan operasi penetrasi sistem komunikasi militer di wilayah sekitar Gaza, diduga sebagai bagian dari strategi perang elektronik yang kini menjadi salah satu elemen utama perang modern. Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Mikhail Volkov, menyebut bahwa negaranya siap bertindak secara simetris dan proporsional terhadap segala bentuk agresi di kawasan tersebut. Pengamat militer dari Lembaga Geostrategi Internasional, Profesor Arif Mardani, menilai situasi saat ini sangat rentan berubah menjadi konflik terbuka yang melibatkan lebih banyak negara. Dengan Indonesia dan Rusia aktif menyatakan siaga dan Australia-Israel memperkuat kehadiran militernya, kita bukan lagi bicara soal konflik regional. Ini sudah masuk ranah konflik multinasional, jelasnya. Menurutnya, kehadiran militer dari negara-negara besar bisa dengan cepat berubah menjadi pertempuran nyata jika ada satu insiden, seperti penembakan pesawat atau serangan drone yang tak dapat dikendalikan. Selama beberapa dekade terakhir, jalur Gaza menjadi wilayah dengan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Namun sejak awal 2025, intensitas kekerasan meningkat drastis. Ketegangan terbaru dipicu oleh serangan rudal yang menewaskan 43 warga sipil Israel dibalas dengan pemboman besar-besaran oleh IDF, Israel Defense Forces, ke Rafah dan Jabalia. Ketika dunia menyerukan gencatan senjata, pemerintah Australia mengejutkan dunia dengan keputusan mengirim 1.500 tentara dari pasukan elit SAS dan satuan logistik ke wilayah Israel Selatan. Menteri Pertahanan Australia, Michael Rowan, mengklaim bahwa langkah ini untuk membantu menstabilkan kawasan dan melindungi warga sipil dari ancaman terorisme. Namun pengiriman pasukan itu secara luas dianggap sebagai bentuk dukungan militer terang-terangan terhadap operasi ofensif Israel. Pemerintah Israel menyambut baik kehadiran pasukan Australia dan menyebutnya sebagai bukti bahwa dunia tidak akan menyerah kepada teror. Namun dalam waktu bersamaan, Israel meningkatkan operasinya ke Gaza Tengah, menyebabkan lebih dari 600 korban jiwa dalam 2 hari terakhir, sebagian besar warga sipil.